Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini kita akan bahas tentang wireless yang sebelumnya di jaringan komputer pertama atau pengantar jaringan komputer kita sudah bahas tentang eh, apa itu TCP/IP, tipe jaringan, ada apa namanya kerimping kabel. Pada kali ini kita akan langsung ke implementasi jaringan wirelessnya ya. Di jaringan wireless kali ini dibagi dua ya, ada jaringan indoor dan jaringan outdoor. Karena sesuai dengan di kampus kita, perangkatnya ada perangkat untuk jaringan indoor dan ada perangkat untuk jaringan outdoor untuk wirelessnya ya. Oke, sedikit kita bahas dulu konsep jaringan wireless. Apa sih wireless LAN? Jadi yang kita bahas ini ada wireless LAN. Jadi sama seperti jaringan kabel ya, kabel. Di wireless pun ada tipenya LAN, ada tipenya dari WAN. Ya, kalau di kabel LAN-nya pakai UTP, WAN-nya pakai fiber optik. Nah, kalau di wireless uh, LAN-nya pakai access point indoor, MAN-nya Metropolitan Area Network-nya pakai access point outdoor. Nah, seperti itu. Oke, kita akan bahas dulu yang WLAN-nya ya, wireless LAN. Adalah hubungan antara komputer satu dengan komputer lainnya atau peripheral lainnya ya dengan menggunakan sedikit kabel. Ya, jadi ada kabelnya cuma sedikit. Ya, karena nanti dari akses point harus pakai kabel untuk terhubung nanti ke modem atau ke router yang akan menghasilkan sharing internet. Ya, jadi di wireless ini nah tentunya kita di LAN juga tidak LAN menggunakan kabel ya, tidak hanya kita sharing file ya, tapi juga kita akan melakukan sharing internet. Ya mungkin ini yang udah umum sebetulnya jaring wireless ya. Kita kalau kemana-mana pasti yang dicari ada wifi-nya enggak. Ya tentunya wifi yang bukan hanya uh, menghasilkan sebuah sharing file saja, tapi juga menghasilkan sebuah sharing internet. Ya pasti nih kita nyari-nyari yang kita cari adalah wifi-nya. Nah sekarang kita gimana caranya sebenarnya implementasi wirelessnya tersebut. Jadi di wireless ini sebenarnya dia mempergunakan gelombang radio ya. Ya, jadi dia dalam mengirim data menggelombangkan gelombang radio. Intinya di wireless itu mirip seperti radio konvensional. Ya, kalau misalnya kalian pernah mendengarkan radio, berarti di radio tersebut kalian akan men-set sebuah frekuensi dan akan men-set sebuah channel yang akhirnya kita bisa mendapatkan siaran dari radio tersebut. Nah, konsep di wireless pun juga sama. Nanti ada sebuah frekuensi dan ada sebuah channel yang harus kalian set ya untuk kita bisa mendapatkan sebuah pancaran wireless tersebut. Oke, berikutnya di sini ada standarisasi. Nah, standarisasi ini yang dibuat sama IEE ya, Institute Electronical. Dia itu membuat sebuah standar untuk wireless dan frekuensinya ya. Ini banyak ya yang ditampilkan, tapi yang kita akan bahas hanya yang 802.11 saja ya. Ya, baik yang A, B, dan BGN. Nah, seperti itu. Yang A ini sifatnya outdoor karena frekuensinya 5,8 GHz. Karena kita akan bahas di sini yang indoornya saja, berarti yang BGN 802.11. Ya, jadi secara code ya, secara code wireless itu terkenalnya dibuatnya standarnya adalah 802.11. Nah, ini BGN atau A ini adalah tipe-tipenya lagi. Nanti ada spesifikasi lagi di masing-masing tipenya. Oke, ini kita bahas yang BGN yaitu frekuensinya 24 GHz, 2,4 GHz. Nah, ini yang A. Ya, yang A ini frekuensinya 5 GHz atau 5,8 sampai 5,8 GHz. Dia mempunyai speed ya sampai 300 Mbps. Ini tergantung dari tempatnya kita implementasinya ya tergantung dari si perangkatnya ya.
Jadi tidak mutlak yang tipenya A itu dapat sampai 300 Mbps. Ya, saya bilang ini tergantung situasionalnya, tempatnya, tempat kita implementasi, dan perangkatnya. Nah, 802.11a ini mengalami perubahan yang biasa terjadi ya di lapangan ya sampai 150 Mbps. Dan ini udah cukup bagus ya, untuk skala wireless itu udah sangat cukup bagus. Ya. Apalagi kalau dipakai untuk end user, wah ini sangat bagus sekali ya. Tapi biasanya 802.11a ini dipakai untuk koneksi backbone atau koneksi point to point atau point to multi point. Ya, itu tuh apa? Nanti kita akan bahas setelah UAS nanti. Setelah UTS nanti baru kita akan bahas tentang 802.11a. Ya, perangkatnya pun juga sudah ada di kampus kita. Secara teoritis lagi dia bisa sampai 50 km jaraknya. Wah, ini sangat jauh ya. Sangat jauh 50 km. Tapi ya tadi baik lagi ya. Tergantung situasi tempatnya dan tergantung juga dari perangkat wireless yang dipakainya. Ya. Benar bisa sampai 50 km, tapi tadi ya tergantung. Ya, banyak kondisi yang harus yang kita siapkan untuk bisa menjangkau 50 km. Tapi perlu dipahami bahwa jaringan wireless itu adalah media transmisi datanya adalah gelombang radio. Ya, gelombang radio atau udara yang dipergunakan sehingga rawan terjadinya interferensi atau terjadinya ketidakstabilan. Ya, karena yang dipakai adalah gelombang ya, bukan fix ya, bukan fix cable. Kalau fix cable ya insya Allah dia akan lebih lancar kalau koneksinya tidak terputus saja, tidak tertarik kabelnya ya. Kalau wireless ya itu fluktuatif lah untuk masalah signal dan masalah speed. Oke, berikutnya kita masuk lagi yang ke B. Ini frekuensinya 2,4. Pokoknya yang BGN itu 2,4. Hanya berbedanya hanya di speed saja. Ya, kalau yang B ini speednya paling rendah yaitu 11 Mbps. 11 Mbps ini sebenarnya sudah cukup ya untuk end user. Biasanya kita bagi di jaringan kita itu untuk end user maksimal 5 Mbps. Ya, contoh kamu mengadmin sebuah perusahaan ya atau sebuah kampus sekolah di mana klien yang terkonek ke dia ya ke akses point tersebut hanya mendapatkan sharing internet maksimal 5 Mbps. Nah, karena hanya 5 Mbps, nah ini memungkinkan sekali kalau kita pakai 802.11b. Gitu. Jadi, kenapa pakai 802.11b? Karena saya yakin ya, mungkin di wireless ini rawan terjadinya interferensi antara akses point satu dengan akses point yang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin membangun jaringan wireless, terus kita hal pertama kita harus melihat dulu di sini biasanya. Nah, ini cuma dua nih. Ya. Dan saya yakin ini ada RDNet 89 sama triple AA, ini koneksinya pasti 802.11g N, kalau nggak GN. Ya, pasti nggak mungkin pakai yang B. Nah, karena kondisinya seperti itu, makanya nanti ketika kita membangun jaringan wireless yang baru, nah lebih baik kita pakai yang B. Kalau misalnya si usernya hanya maksimal mendapatkan 5 Mbps. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi jaringan kita. Kalau padat, ya cari yang alternatif yang tidak orang pakai. Dan kita lihat juga usernya, speed internetnya maksimal kita bagi berapa. Nah, seperti itu. Dan perlu diingat lagi, di jaringan wireless tersebut tidak hanya si penghantarnya saja. Ya, jadi akses point yang biasa kita tahu itu media penghantar sinyalnya. Nah, di laptop kita itu ada yang namanya wireless adapter atau nama jualannya dongle. Nah, dongle ini yang kayak gini ya, yang kayak gini. Nah, jadi kalau ini kan kalau di laptop sudah otomatis ada nih di dongle-nya ya atau wireless adapternya. Nah, ini kita harus lihat juga tipenya dia seperti apa. Ini kita bisa properties. Ya, di sini kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini dia tipenya. Nah, ini tipe ini kita bisa cari tahu lah di internet, di browsing. Nah, kalau saya udah cari tahu ya WiFi 6 ini AX200 ini berarti
wireless adapter yang bisa menerima ya dan menghantarkan juga. Nanti kalau kita bermain ad hoc nih dia bisa menghantarkan juga wireless dengan koneksi 2,4 sampai dengan 5,8 GHz. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada akses point yang 2,4 tentunya dia bisa nangkap, dan ada akses point yang menghantarkan frekuensi 5,8 dia juga bisa nangkap. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu juga wireless adapter yang ada di laptop kita itu sudah support apa gitu. Apakah dia supportnya hanya 2,4 atau dia juga udah support ke 5,8 GHz. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang G, speednya 1008 Mbps ya, dan yang terakhir yang N yang terbaru dan belum ada lagi yang terbaru saat ini. Ini speednya maksimal bisa sampai 450 Mbps ya, dan lagi-lagi ini tidak bisa kita jadikan patokan di modul ini bahwa speednya harus dapat sekian ya, karena balik lagi ke situasi dan kondisi di lapangan nanti ya, seperti itu. Jadi wireless itu jaringan yang tidak bisa kita pastikan ya dia nanti dapat speed berapa gitu, karena nanti ada macam-macam lah kalau di lapangan ya, ada preferensi, ada penghalang, ada macam-macam. Dan yang N ya, untuk yang N ini ada yang namanya MIMO ya. MIMO ini multiple input multiple output yang memungkinkan jaringan wireless ini bisa lebih menjangkau lagi secara signal gitu ya. Dia biasanya bisa menembus lagi penghalang-penghalang. Jadi musuhnya wireless ini banyak ya, musuhnya wireless ini ya. Yang terutama kalau kita mempergunakan wireless ini untuk indoor ya, tentunya musuhnya ini adalah penghalang-penghalang ya. Kalau di kantoran biasanya ada kubikus-kubikus ya. Ya, jadi antara orang satu dengan orang lain ditutup sama kubikus. Nah, kubikus ini salah satu yang menghalang jaringan wireless gitu. Ya, apalagi kalau penempatan jaringan akses pointnya berada di bawah gitu. Makanya untuk indoor, nah ini ada yang namanya akses point untuk yang biasanya serinya Selin ya. Yang Selin ini bisa dipakai untuk indoor, dipasang di atas ya. Ya, Selin ini. Nah, seperti ini bendanya. Nah, bendanya seperti ini. Ini biasanya kita pasang di langit-langit ya. Ya, di langit-langit di kantor atau di perusahaan. Nah, di gini implementasinya seperti ini. Agar apa? Agar jangkauannya bisa meluas ke segala penjuru gitu. Karena di perusahaan tadi yang saya bilang pasti ada sebuah kubikus ya. Ini ya kubikusnya, kubikus office. Ya, kubikus itu yang SCAD ya. Ya, pokoknya SCAD itu ya, SCAD untuk kubikus gitu, untuk perusahaan tahu ya, pokoknya seperti itu. Nah, itu untuk di indoor ya, saya sarankan menggunakan yang tipenya seperti ini ya, ceiling. Nah, berikutnya lagi kita masuk ke istilah-istilah. Yang pertama ada istilah WiFi, yang ini udah sangat familiar di kuping kita. Ada WiFi-nya enggak, ada wireless-nya enggak. Nah, sebetulnya nama aslinya adalah 802.11. Gitu. Ini yang disematkan sama si IEEE ya. Untuk wireless dinamai 802.11. Ya. Tapi nama jualannya, nama dagangnya adalah wireless gitu. Nah, berikut lagi ada channel. Nah, tadi saya bilang wireless ini menggunakan gelombang radio. Tentunya tadi ada frekuensi dan ada juga channel. Ya, jadi frekuensi itu artinya tadi ya saya ulas sedikit. Ketika si pemancar itu harus sama frekuensinya dengan si penerima. Tadi si pemancarnya akses pointnya 2,4, berarti penerimanya juga harus 2,4. Si pemancar frekuensinya 5,8, berarti si penerimanya atau wireless adapternya harus 5,8 juga. Seperti itu. Nah,
Berikutnya lagi di sini ada channel ya. Jadi channel ini adalah bayangkan pita frekuensi seperti sebuah jalan dan channel seperti jalur-jalur pemisah pada jalan tersebut. Peralatan 802.11a bekerja pada frekuensi 5,15 sampai dengan 5,875 GHz. Sedangkan peralatan 802.11b G bekerja pada frekuensi 2,4 sampai 2,497 GHz. Jadi, frekuensi 802.11a menggunakan frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan B dan G. Semakin lebar pita frekuensi, semakin banyak channel yang tersedia. Agar dapat saling berkomunikasi, setiap peralatan wireless harus menggunakan channel yang sama. Gitu. Jadi, nanti dalam implementasi jaringan wireless, kita perlu juga men-set sebuah channel. Ya, sebenarnya channel ini bisa juga kita setup sebagai auto. Ya, kalau nggak mau ribet, kita bisa juga setup auto. Tapi alangkah lebih bagusnya kita setup nanti channelnya sendiri. Tentunya dengan kriteria-kriteria yang nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, jadi ketika membangun wireless, selain tadi frekuensi, kita harus paham juga yang namanya channel. Nah, terutama nanti di outdoor ya. Di outdoor itu kita harus menggunakan channel yang sama untuk mengkoneksikan antara titik satu dengan titik yang lain. Atau point to point. Atau bahkan point to multi point pun harus menggunakan channel yang sama. Oke, berikutnya kita bahas di sini adalah MIMO. MIMO itu multiple input, multiple output. Tadi sudah saya singgung ya. Intinya di MIMO ini menawarkan peningkatan throughput, keunggulan, reliabilitas, dan peningkatan jumlah klien yang terkoneksi. Ya, daya tembus MIMO terhadap penghalang lebih baik. Selain itu juga jangkauan lebih luas sehingga Anda dapat menetapkan laptop atau klien wireless sesuka hati. Akses point MIMO dapat menjangkau beberapa peralatan wireless yang ada di setiap sudut ruangan. Peralatan wireless MIMO dapat menghasilkan kecepatan transfer data sebesar 108 Mbps. Nah, jadi kalau misalnya kalian disuruh membangun jaringan wireless, sebaiknya memilih akses point yang sudah ada teknologi MIMO-nya. Jadi kita bisa browsing di sini akses point MIMO. Nah, cari yang sudah ada MIMO-nya sebaiknya. Ya, ini kita lihat di Bukalapak ya. Ini. Nah, ini yang udah ada MIMO-nya. Nih, seperti ini yang punyanya dari TP-Link. Nah, TP-Link yang harganya cuma 500 ribuan saja sudah ada MIMO-nya. Nah, jadi pilihlah yang seperti ini ya, yang sudah ada MIMO-nya. Oke. Ya, jika kondisinya di ruangan tersebut banyak sekat, ya, jadi lebih baik menggunakan MIMO. Nah, berikutnya ada wireless encryption. Ya, wireless merupakan fitur keamanan security yang bersifat built-in pada peralatan wireless. Keamanan merupakan masalah yang serius bagi pengguna wireless. Akibat gelombang radio yang dipancarkan adaptor wireless dapat diterima oleh semua peralatan wireless yang ada di sekitarnya atau gedung di sebelahnya, tentu saja kondisi semacam ini sangat rawan karena informasi dapat ditangkap dengan mudah. Oleh sebab itu, wireless dibuat dengan beberapa jenis enskripsi, di antaranya WEP, WPA, WPA2. Enskripsi WEP merupakan dasar yang sampai saat ini bisa dilakukan proses cracking dengan memanfaatkan IV atau interpolation vector sehingga tidak layak lagi menggunakan enskripsi jenis ini. Maka beralihlah kepada jenis enskripsi WPA, sekalipun bisa dilakukan proses cracking dengan rainbow tables WPA2. Perlu juga diketahui bahwa makin tinggi enskripsi dipergunakan maka semakin aman, tetapi terjadi penurunan throughput yang diakibatkan karena proses deskripsi. Nah, seperti itu. Jadi enkripsi itu ya tentunya untuk pengamanan dari sebuah jaringan wireless kita. Ya, kita tidak ingin siap orang yang tidak berhak masuk ke jaringan wireless kita. Jadi tentunya harus dienkrip. Nah, ini kalau lambangnya di Windows ada gembok seperti ini berarti wirelessnya sudah dienkrip. Ya, terus dienkripnya macam-macam. Ada WEP dan WPA ya contohnya. Kalau WEP ini yang sangat basic. Ya, sebaiknya kita kalau mengenkripsi atau memberikan password pada jaringan wireless kita jangan menggunakan WEP lagi, tapi menggunakan WPA atau WPA2 minimal seperti itu.
Tapi perlu diketahui ketika kita membuat sebuah inskripsi, berarti kita harus rela koneksi wireless kita akan lebih turun untuk jangkauannya, ya, karena akan melakukan proses deskripsi gitu. Oke, untuk masalah inskripsi dan deskripsi nanti kita akan bahas lagi di wireless, di jaringan, di keamanan jaringan. Nanti kita akan bahas tentang tipe-tipe inskripsi dan gimana cara deskripsinya. Oke, selanjutnya kita bahas di sini adalah SSID. Nah, ini juga uh, sudah familiar ya. SSID, Services Identifier, artinya nama dari sebuah jaringan wireless. Gitu. Jadi intinya kalau kita ingin terhubung ke jaringan wireless yang sama, berarti komputer kita atau laptop kita harus terhubung ke SSID yang sama gitu. Kita dan teman kita ya atau laptop yang lain harus terhubung dengan SSID yang sama, baru kita bisa melakukan sharing file atau sharing internet yang sama. Nah, seperti itu. Jadi SSID itu mungkin sama juga kalau di jaringan LAN itu workgroup ya, nama dari sebuah workgroupnya. Oke, berikutnya ada PoE. PoE itu Power over Ethernet, merupakan teknik mengirim energi listrik arus lemah melalui kabel UTP dengan memanfaatkan DC injektor. PoE biasanya diterapkan untuk radio wireless outdoor. Jadi PoE ini mungkin juga sudah tahu ya. Tapi sekarang ini PoE ini tidak hanya digunakan bukan hanya untuk ini ya, bukan hanya untuk perangkat-perangkat jaringan saja, tapi digunakan juga untuk banyak ya gitu. Misalnya untuk IP phone juga sudah ada PoE-nya sekarang. Nah, intinya dengan menggunakan PoE ini kita lihat diagramnya biar bisa dipahami. Nah, jadi dengan adanya PoE seperti ini ya. Kita contoh di sini ya ada IP kamera atau wireless juga bisa. Si IP kamera ini atau si wireless ini tentunya butuh yang namanya power. Ya, butuh power. Jadi ketika kita masang kabel itu wireless access point itu, kita butuh kabel listrik dan butuh kabel data. Nah, tapi kondisinya kalau misalnya kita tidak dapat sumber listrik, ya sebaiknya kita menggunakan PoE. Jadi dekat situ tidak ada sumber listrik, ya kita menggunakan PoE. Sehingga kabel data yang dikirimkan atau kabel UTP yang dikirimkan ke access point kita, selain bisa menjadikan dia penghantar data, dia juga bisa penghantar daya listriknya. Ya, sehingga si access point atau si IP kamera bisa powernya bisa on gitu ya dengan adanya PoE ini. Nanti PoE yang bawah yang kedua, jadi biasanya di sini ada ada label PoE, yang ini ada label LAN. Nah, LAN ini bisa lari ke switch atau bisa lari ke komputer atau bisa lari ke router. Nah, seperti itu ya gambarannya tentang PoE. Nah, atau yang ini ya lebih jelasnya mungkin. Nah, seperti ini yang jelasnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada dua port di PoE. Port yang pertama itu yang mengarah ke access point-nya. Yang kedua itu bisa ke LAN, ya ini baik bisa langsung ke komputer maupun ke switch atau ke router. Gitu. Nah, untuk dayanya ini dari sini ada power ya. Nah, power DC nanti tinggal colok ke sumber listriknya. Seperti itu konsep dari PoE-nya. Nah, terus berikutnya lagi ada 1T1R, 2T, 2R, radius dengan memanfaatkan satu receive dan satu receiver sehingga throughput semakin baik. Begitupun dengan 2T, 2R sehingga memakan transceiver dan 2 receiver. Ya, jadi di access point ya di access point seperti ini. Nah, ini ada dua antena. Nah, dua antena ini biasanya auto ya sifatnya. Nah, access point itu berfungsi sebagai pengirim sinyal dan penerima sinyal. Jadi ketika kita setup pertama kali, berarti dia menjadi pengirim sinyal. Jadi ini ketika ini saya survei, namanya saya survei ya.
Nah, ini dalam kondisi dia mengirim sinyal. Ya, ada access point ini AAA sama RDNet ini mengirim sinyal. Tapi ketika kita konekkan ke salah satu SSID tersebut, nah berarti dia sebagai penerima sinyal dari sinyal waras adapter kita. Jadi sifatnya antara access point dengan klien atau dengan laptop kita yaitu saling mengirim dan saling menerima. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah ada pembagiannya. Biasanya mana yang dia sudah mempunyai perangkat untuk mengirim dan perangkat untuk menerima di satu access point tersebut. Sehingga koneksi datanya lebih lancar. Seperti itu. Oke. Ya, itu dulu untuk penjelasan di pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas selanjutnya adalah metode ya radio wireless yang akan kita implementasikan atau kita praktekkan di lab kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sehat selalu dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.